Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putri Fadianti dengan MPM 20220010118 ingin menjelaskan materi proses pemisahan kimia penopengan. Apa sih pemisahan kimia penopengan itu? Adalah proses pemisahan atau penyaringan suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat kimia antara komponennya. Metode ini umumnya melibatkan penambahan agen kimia atau panas untuk merubah komponen-komponen campuran menjadi bentuk yang dapat dipisahkan lebih efektif. Beberapa contoh teknik penopengan kimia adalah distilasi, ekstraksi, atau kristalisasi. Pemisahan komponen dalam kimia itu sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami sifat-sifat individu dari setiap komponen dalam suatu campuran. Ini memungkinkan kita untuk mengisolasi zat tertentu untuk keperluan pengujian, penelitian, atau aplikasi industri. Selain itu, pemisahan komponen juga penting dalam proses produksi barang-barang kimia dan farmasi. Tujuannya yaitu distilasi untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ekstraksi memisahkan zat-zat dari suatu campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu. Sedangkan kristalisasi memurnikan senyawa kimia dengan membiarkan kristal padat terbentuk dari larutan jenuh atau supersaturasi. Prinsip kerja dari distilasi yaitu berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen dalam campuran. Prinsip kerja dari ekstraksi berdasarkan perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu. Prinsip kerja kristalisasi berdasarkan pembentukan kristal padat dari larutan jenuh atau supersaturasi. Selanjutnya itu ada proses distilasi, proses pemanasan dan pendinginan untuk menguapkan dan mengembalikan kembali zat-zat berdasarkan titik didihnya. Proses ekstraksi yaitu proses pencampuran larutan dengan pelarut yang sesuai untuk mengekstrak zat tertentu, diikuti dengan pemisahan fase-fase yang terbentuk. Proses kristalisasi yaitu proses pemurnian yang melibatkan pembentukan kristal padat dari larutan jenuh atau supersaturasi dengan cara mendinginkan, mengurangi konsentrasi, atau menambahkan zat pengendap. Selanjutnya, pengaplikasian distilasi digunakan dalam pemurnian senyawa kimia, pemisahan campuran cair, dan pemisahan fraksi minyak bumi. Aplikasi ekstraksi digunakan dalam ekstraksi senyawa-senyawa dari campuran seperti dalam industri farmasi dan pengolahan minyak. Aplikasi kristalisasi digunakan dalam pemurnian senyawa kimia, produksi farmasi, dan pembuatan gula dari larutan gula tebu. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan distilasi, ekstraksi, dan kristalisasi. Yang pertama ada distilasi. Distilasi ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, memungkinkan pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk memurnikan senyawa kimia. Yang ketiga, cocok untuk pemisahan campuran cair. Kekurangan dari distilasi ini tidak efektif untuk pemisahan senyawa-senyawa dengan titik didih yang sangat dekat dan memerlukan energi untuk memanaskan campuran. Tidak dapat digunakan untuk senyawa-senyawa yang terdekomposisi pada suhu tinggi. Dan kelebihan dari ekstraksi yaitu mampu mengekstrak senyawa-senyawa dari campuran berdasarkan perbedaan kelarutan, dapat digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa yang titik didihnya mendekati atau sama, dan cocok untuk pemisahan senyawa organik dari campuran. Kekurangan dari ekstraksi yaitu memerlukan pemilihan pelarut yang sesuai. Prosesnya kadang-kadang memakan waktu dan memerlukan langkah tambahan untuk memisahkan fase-fase. Dan yang terakhir, tidak efektif untuk pemisahan senyawa-senyawa yang memiliki kelarutan yang serupa dalam pelarut. Dan yang terakhir ada kristalisasi. Kelebihannya yaitu memungkinkan pemurnian senyawa kimia dengan menghasilkan kristal padat yang murni, relatif sederhana dan murah dalam pelaksanaannya, dan dapat digunakan untuk memurnikan senyawa-senyawa dalam jumlah besar.
Kekurangan dari kristalisasi ini yaitu memerlukan kontrol yang ketat terhadap kondisi larutan untuk menghindari kontaminasi atau kristalisasi yang tidak diinginkan, tidak efektif untuk senyawa yang tidak membentuk kristal atau memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut. Dan prosesnya kadang-kadang memakan waktu, terutama jika kristalisasi terjadi secara lambat. Terus di sini ada contoh kasus pemisahan kimia menggunakan salah satu teknik penopengan. Sebagai contoh, mari kita ambil kasus pemisahan campuran air dan garam menggunakan teknik distilasi. Berikut ada langkah-langkah proses pemisahan kimia dan hasil yang dicapai. Persiapan material yaitu campuran air dan garam yang akan dipisahkan. Lalu di proses distilasi, air dan garam direbus dalam labu distilasi. Kemudian air menguap menjadi uap air meninggalkan garam dalam labu. Uap air ini kemudian dikondensasi kembali menjadi air cair melalui kondensor. Air hasil kondensasi dikumpulkan dalam gelas penerima. Hasil yang dicapai yaitu setelah proses distilasi selesai akan diperoleh air murni yang terpisah dari garam. Garam tetap tertinggal dalam labu distilasi dan tidak berubah baik komposisi maupun sifatnya. Dengan demikian, melalui proses distilasi ini, kita berhasil memisahkan air murni dari garam dalam campuran. Proses ini memanfaatkan perbedaan titik didih antara air dan garam untuk mencapai pemisahan yang diinginkan. Lalu kesimpulannya, pemilihan teknik pemisahan yang tepat ini tergantung pada sifat-sifat kimia dari campuran yang akan dipisahkan, kebutuhan pemisahan, dan faktor-faktor lain seperti efisiensi, biaya, dan skala produksi. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja dan kelebihan serta kekurangan masing-masing teknik, dapat dipilih teknik pemisahan yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Dan di sini saya mencantumkan video YouTube pemisahan air dan garam menggunakan teknik distilasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.